Panas-panas goreng pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang program servo tunai dan program servo kredit. Ya, tidak ada yang salah membeli sesuatu secara kredit, dan tidak selalu tunai juga merupakan sesuatu yang terbaik. Nah, yang hari ini mau saya bahas adalah bahwa yang jelas setiap orang setahu saya memiliki servonya masing-masing ya. Saya udah bahas soal servo di rekaman terdahulu, yaitu tentang program otomatisnya kita atau polanya kita. Nah, jadi yang sering terjadi kadang kebalik-balik adalah orang yang sebetulnya dia servonya bukan di kredit, lalu dia paksakan untuk memberi sesuatu kredit atau pakai utang. Itu pasti bermasalah ya. Itulah sebabnya kenapa misalkan ada orang yang tergabung dalam komunitas, misalkan cara kentir menjadi pengusaha misalnya gitu ya. Kemudian di situ diajarkan menggunakan hutang. Saya nggak mengatakan hutang selalu jelek ya, tetapi kenapa ada yang berhasil ada yang tidak? Karena orang-orang yang servonya itu dia bukan dihutang dengan cara kredit, maka akan merusak polanya dia, justru akan menghancurkan bisnisnya dia. Nah, untuk mengenalinya sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya di Facebook, bahwa kenali diri Anda sendiri, baik itu perasaan, baik itu tubuh Anda. Kalau misalkan Anda, pertama, kalau misalkan utang ya, kemudian Anda jadi gelisah, Anda jadi nggak karu-karuan perasaannya, body Anda nggak nyaman, tidur Anda nggak lelap ya. Terus Anda jadi tidak berdaya untuk mengupayakan, mudah sekali putus asa, emosi Anda mudah sekali marah. Itu tanda servo Anda bukan di kredit ya. Karena Anda teraduk-aduk, energi Anda habis untuk mikirin utang. Padahal kalau servo Anda betul-betul di kredit atau utang, Anda punya utang, tetap bertanggung jawab, tapi Anda tenang dan Anda yakin bahwa itu bisa dilunasi. Gitu ya. Makanya saya punya beberapa teman yang utangnya banyak di bank ya tetap selalu terbayar karena dia tenang gitu loh. Dia percaya dengan dirinya sendiri. Nah, ketakutan yang muncul itu kan tanda dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya. Jadi Anda jangan gunakan itu servo utang kalau memang Anda seperti itu. Tapi kalau Anda punya utang terus Anda tidak sampai tidur Anda terganggu, dunia tetap indah sebagaimana adanya, ya nggak apa-apa, gunakan servo menggunakan utang atau kredit ya. Nah, kemudian amati juga gini, realita adalah satu petunjuk yang paling real ya. Jadi kalau misalkan lihat hidup Anda setelah misalkan Anda mengambil sesuatu secara kredit atau utang ya, kredit, amati apakah segala sesuatunya berjalan baik, minimal sama dengan sebelumnya, lebih baik, atau malah tambah nggak karu-karuan. Saya punya teman yang dia sudah terdidik sejak kecil ya bahwa utang itu nggak baik, utang itu nggak berkah, kemudian dia menjalankan bisnis dan akhirnya dipaksa berutang, padahal sebelum utang saja sudah gemetar badannya, perasaan undangannya dipaksain. Itu yang keluar lebih banyak daripada yang dia dapatkan ya. Bukan hanya itu bayar utang, tiba-tiba uangnya hilang lah, macam-macam. Karena ketakutan itu justru mengundang peristiwa-peristiwa yang tidak bagus. Nah, kalau seperti itu udahlah, lunasin aja ya. Nah, jadi teman-teman semua, peka dengan sekitar itu adalah feedback buat kita untuk memberi masukan kepada kita. Nah, kalau misalkan Anda setelah utang, setelah kredit itu semuanya berjalan lancar, terbayar selalu pada tepat sebelum waktunya gitu, nggak masalah, berarti Anda memang di situ. Karena kita juga tidak boleh anti dengan utang ya. Misalkan Anda servonya, programnya tunai, lalu Anda mengatakan gua mau anti utang ya, dan itu anti. Ingat hukum yang saya dulu pernah bahas, keseimbangan, ngono yo ngono ning yo ojo ngono. Orang-orang yang menulis buku anti utang bisa nanti suatu saat terjebak utang. Gitulah ya. Jadi orang-orang yang seperti itu pun tidak boleh. Jadi saya di tengah-tengah saja. Bagi teman-teman yang suka dengan program kredit atau cicilan, silahkan kalau itu memberdayakan. Tapi kalau saya memilih tunai, saya memilih untuk menabung, saya memilih untuk mengumpulkan baru membeli dengan tunai. Ya, semuanya saya beli dengan cara tunai gitu. Nah, dan apabila ada di antara Anda yang servonya ini kredit, terutama ya yang kredit, teman-teman semua coba Anda kenali ketika Anda sudah melunasi cicilan Anda. Amati apakah program
semesta yang sudah Anda biasakan sebelumnya itu masih bekerja. Jadi setiap bulan Anda nyicil misalkan 4 juta, 5 juta, 10 juta. Setelah cicilannya barangnya lunas, apakah pemasukannya masih sama atau lebih tinggi? Kalau misalkan ikut menurun, berarti memang Anda sepertinya membutuhkan utang sebagai motivator di dalam hidup Anda ya. Tapi kalau misalkan Anda tidak tergantung ke situ, meskipun sudah dilunasi Anda tidak utang lagi, berarti sebetulnya Anda tidak banget-banget tergantung dengan motivasi berupa hutang atau cicilan. Nah, jadi kembali lagi silakan teman-teman semua kenali program Servo masing-masing ya. Dan ingat tidak ada yang lebih bagus satu sama lain. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan utang, jangan paksakan berutang. Jika Anda berdaya dengan utang dan cicilan, silakan teruskan saja, tapi pastikan sesuatu yang diberi itu sesuatu yang memang aset ya, bukan barang-barang yang hanya untuk nampak supaya kita nampak kaya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. paling asik lagu cinta tentang engkau.